pembahasan dari materi budaya positif. Kami mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengikuti informasi ini, karena insya Allah akan berguna bagi kita dalam rangka mengembangkan budaya positif kita baik di kelas ataupun di sekolah. Perkenalkan, saya Devita Furi sebagai pemateri pertama, nanti akan dilanjutkan dengan Ibu Neni sebagai pemateri kedua. Untuk pemateri pertama ini saya akan menyampaikan mengenai budaya positifnya. Ada beberapa konten dalam budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan yang terakhir adalah restitusi mengenai segitiga restitusi. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, kalau mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak ibu-ibu dan bapak-bapak semua? Tepat waktu, apalagi itu kalau disiplin kan patuh aturan, betul. Apalagi disiplin itu pasti ada patuh, tepat waktu. Biasanya kalau tidak disiplin suka ada hukuman, betul, atau sanksi. Biasanya ada kenyamanan tidak dalam menegakkan disiplin seperti ini? Ada kenyamanan. Nah, Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa ciri anak merdeka itu artinya dia memiliki disiplin diri, karena disiplin itu artinya dia mau belajar yang benar-benar dibangun oleh dirinya sendiri. Seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin ini yang harus kita sedikit ubah mindsetnya mengenai disiplin itu sendiri. Kita menginginkan anak-anak disiplin, tetapi apakah benar disiplin tersebut berasal dari motivasi dirinya sendiri, berasal dari dirinya sendiri? Terkadang anak-anak disiplin karena satu, takut kepada guru, dua, disiplin takut dihukum, seperti itu ya. Sedangkan kita menginginkan anak disiplin itu memang benar-benar berasal dari dalam dirinya sendiri. Dia ingin tepat waktu karena memang dia suka dengan tepat waktu. Dia akan mematuhi aturan karena memang betul dia ingin mematuhi aturan, bukan karena dipaksa oleh guru, bukan karena takut oleh guru. Nah, sedangkan Ki Hajar Dewantara mengharapkan bahwa anak yang merdeka itu seperti itu. Anak yang merdeka dia memiliki disiplin dirinya yang berasal dari dalam diri, tidak berdasarkan paksaan atau kontrol dari orang lain. Dalam hal ini guru harus di kelas ya. Kita lanjutkan. Tadi itu disiplin diri itu untuk menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal. Ada banyak teori nilai kebajikan universal yang kita ketahui. Salah satunya yang sedang kita terapkan saat ini di sekolah merdeka adalah profil belajar Pancasila ya, Bapak-bapak dan Ibu. Mungkin sudah hafal ya profil belajar Pancasila ada berapa dimensi? 6, betul. Apa saja? Ada yang masih ingat? Mandiri, gotong royong, kreatif, berkebinekaan global, beriman dan bertakwa kepada Tuhan ya, serta berakhlak mulia. Satu lagi kreatif. Betul. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu dari nilai kebajikan universal itu sendiri. Kita menginginkan bahwa anak-anak kita pada saat menerapkan disiplin positifnya itu dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan bukan hanya sekedar menunjukkan bisa di kelas saja, tetapi juga menjadi kebudayaan dia sendiri, menjadi budaya dia sendiri atau kebiasaan dia sendiri yang nanti akan dia tularkan ke sekolah dan mungkin bahkan di rumah, seperti itu. Dilanjutkan. Ada teori tentang motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar mengenai motivasi ya. Motivasi itu kan ada dua jenis. Ada motivasi intrinsik sama motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu berarti motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik biasanya pengaruh dari luar dia. Menurut Bapak dan Ibu, lebih berpengaruh yang mana motivasi itu? Apakah dari ekstrinsik dari luar atau dari intrinsik dari dalam? Kalau misalkan suka sesuatu nih, lebih berpengaruh dari luar, tapi akan lamanya yang mana nih? Dari dalam, betul, dari dalam. Nah, kita menginginkan anak itu mau belajar
tetapi bukan karena dipaksa dari orang tua atau dipaksa dari guru, melainkan benar-benar keinginan dari dalam dirinya sendiri. Dia mau, saya mau belajar matematika nih karena saya suka. Biasanya kalau anak sudah suka itu tanpa dipaksa pun atau tanpa disuruh pun dia pasti mau belajar dengan sendirinya. Ya betul kan ya? Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua mengenai teori hukuman dan penghargaan. Mungkin kita akan sedikit kaget ketika mendengar bahwa penghargaan juga merupakan sebuah hukuman. Kok bisa? Penghargaan itu biasanya kita suka mendengar reward and punishment. Reward itu buat anak yang berprestasi dikasih reward gitu ya. Kalau punishment buat anak yang kasarnya melanggar aturan baru dipanis atau dihukum. Tapi ternyata memberikan penghargaan juga itu dapat menjadi sebuah hukuman. Contohnya seperti apa? Misal anak-anak di kelas ini sangat susah sekali menghafalkan perkalian, misalnya seperti itu ya, atau misalkan sangat susah sekali untuk tidak berkata kasar. Akhirnya gurunya berkata seperti ini, baik anak-anak, ibu akan kasih bintang kalau kalian bisa menghafalkan perkalian 3 misalkan gitu ya. Itu memang sebuah apresiasi, itu sebuah penghargaan, tetapi itu tidak berasal dari motivasi intrinsik dari anak tersebut. Jadi pada saat ada mungkin beberapa anak yang mau termotivasi, tapi ada anak, lebih baik saya kalau sudah terjemah, ya gak apa-apa. Soalnya saya suka ngapalin perkalian. Jadi kalau sudah seperti itu, ibu guru sendiri akan kesulitan kan bagaimana caranya biar anak ini mau belajar atau mau menghafal perkalian dan sebagainya. Atau kasus lain misalkan, biasanya kelas rendah nih, kelas 1 atau kelas 2 disuruh, misalkan sebelum masuk sekolah atau sebelum masuk kelas diminta untuk berbaris. Ibu gurunya yang biasanya masuk misalkan gitu ya, ayo yang bisa baris dengan rapi akan ibu kasih permen di akhir pelajaran misalkan seperti itu, atau kan dikasih sesuatu. Akhirnya anak-anak mau berbaris dengan rapi dan rapi. Suatu hari ibu guru di kelas tersebut itu tidak masuk, digantikan dengan ibu guru yang lain. Ibu guru yang lain ini tidak tahu mengenai kebiasaan ibu guru sebelumnya yang kalau sebelum masuk itu harus dikasih nanti akan dikasih sesuatu gitu ya. Akhirnya anak-anak masuk dengan sembarangan, jadi tidak. Itu salah satu bentuk penghargaan yang dapat juga sebagai hukuman. Jadi untuk paradigma baru kita sekarang diusahakan kalaupun mau memberikan penghargaan kepada anak itu sifatnya harus menyeluruh atau semua anak dapat. Ya, jangan ketika kita memberikan penghargaan hanya diberikan kepada 1, 2, 3, hampir 10 anak saja. Itu akan menimbulkan rasa iri kepada anak yang lain atau rasa minder kepada anak yang lain. Misalkan mungkin kita tanpa kita sadari berkata akan ada penghargaan di akhir semester gitu ya, siswa terrajin sebutin misalkan ya, berarti yang tidak dapat hadiah kan nggak rajin. Jadi dalam dirinya rajin ya. Jadi salah satu bentuk penghargaan itu adalah bapak dan ibu memberikan secara menyeluruh kepada seluruh kelas. Mungkin bahasanya bisa diganti. Ini anak yang terrajin, ini anak yang dapat berubah dengan cepat, anak yang seperti apa, seperti itu. Jadi konsep adilnya itu anak-anak semua mendapatkan, kalau memang dikasih hadiah kasih hadiah kepada semua. Seperti itu ya. Kemudian perbedaan mengenai di sini ada mungkin kurang begitu jelas ya. Ada perbedaan mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya bacakan dulu yang paragraf pertama. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan. Sebenarnya saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah menerapkan ini di kelasnya masing-masing. Cuma mungkin namanya saja yang berbeda. Dan mungkin tanpa sadar Bapak dan Ibu pernah melakukan ketiga hal ini, tetapi mungkin juga tidak sadar ini apa gitu ya. Jadi contohnya, kalau hukuman itu biasanya diterapkan atau tidak nyaman untuk murid dan atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid tapi untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan anak atau murid untuk dalam jangka waktu yang panjang, seperti itu. Bentuk lainnya, kalau hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Perbedaannya, jadi
mungkin kalau bisa disimpulkan, hukuman itu sifatnya dadakan atau pada saat itu. Sedangkan konsekuensi sebelumnya sudah ada perjanjian ya Bapak dan Ibu. Sedangkan restitusi kita akan mencari solusi mengapa anak melakukan tersebut dan bagaimana nanti penyelesaian masalahnya. Itu mungkin secara garis besar. Atau kita coba latihan saja ya, ibu-ibu. Saya punya beberapa jenis. Silakan ibu-ibu menebak ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut ibu-ibu dan bapak-bapak ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Yang lain? Hukuman atau konsekuensi kita lihat. Sanksi atau konsekuensi. Ada yang bisa menjawab kenapa yang dimasukkan ke dalam konsekuensi bukan hukuman? Coba dilihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi sudah ada sebelumnya perjanjian. Kalau dia terlambat sekolah, mungkinnya maka dia akan diminta untuk mencatat selama 100 kali. Coba yang kedua, ibu-ibu kita belajar lagi perbedaan konsekuensi dan hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kita lihat. Betul, hukuman. Ini bentuk hukuman ya Bapak dan Ibu. Kenapa hukuman? Karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa hubungannya dengan dia terlambat dengan masuk dengan lari? Kecuali kalau mungkin itu pelajaran olahraga. Ya. Jadi sebelumnya mungkin pemanasan. Itu bisa masuk ke dalam konsekuensi. Kalau ini betul-betul hukuman karena anak udah terlambat masuk kelasnya, malah disuruh lari, nanti makin terlambat lagi. Coba yang ketiga, silakan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, kita lihat. Betul, hukuman. Sudah paham konsepnya ya? Karena tidak berkaitan atau mungkin ini bersifat dadakan karena dia tidak pakai masker. Yang ketiga, yang keempat, kita lanjutkan. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi kita lihat. Sip, betul. Sanksi atau konsekuensi karena dia mencoret-coret meja kan, betul. Jadi ibu gurunya bersihkan silakan karena kamu sudah melakukan pelanggaran atau tindakan ya sudah melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Yang terakhir, hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, kita lihat. Ya, konsekuensi. Karena dia sudah merobek atau mencoret-coret buku temannya, berarti dia harus mengganti. Seperti itu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin ngerti konsep tentang konsekuensi dan hukuman. Jadi mulai sekarang silahkan ibu-ibu tidak masalah untuk menerapkan kedisiplinan, boleh dengan ketegasan. Tapi dilihat terlebih dahulu apakah itu hukuman atau konsekuensi. Baiknya bapak dan ibu tidak menerapkan hukuman. Malah lebih bagus lagi kalau ada restitusi. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Nani mengenai restitusi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh Ibu Nani. Perangkat dihidupkan. Mode Bluetooth sedang mencari perangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan buat semua yang sudah menyediakan waktunya kita berdiskusi dan berkolaborasi dalam tugas kita ini. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat jadi sebelum kita belajar, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, sebaiknya kita itu harus melakukan dulu kesepakatan atau keyakinan kelas bersama siswa. Jadi semua siswa itu diwajibkan atau disuruh
dalam kelas. Saat belajar tidak boleh bercanda, misalkan itu seperti itu. Nah, itu diungkapkan dari semua murid ya Bu ya. Dari semua murid silakan mereka untuk berpendapat, terserah bebas. Menurut anak-anak dia maunya belajar itu seperti apa. Misalkan, Bu saya boleh nggak belajar sambil bermain? Boleh, asalkan dia tidak mengganggu yang lain. Yang penting dia mau bertanggung jawab. Nah, setelah anak melakukan kesepakatan, barulah kita melakukan proses pembelajaran. Dengan kesepakatan anak itu, biar anak itu mampu mempertanggungjawabkan pada saat proses pembelajarannya. Nah, ini yang itu kebutuhan dasar manusia. Di dalam kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan, kebebasan, cinta, kasih sayang, dan penguasaan. Nah, ini tadi lanjutan dari di buku itu ada restitusi 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang pelajar itu harus menguasai atau harus mengetahui posisi kontrol kita terhadap siswa. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Yang pertama menghukum, pasti seperti yang saya lakukan. Biasanya kita kalau anak melakukan kesalahan, misalkan ketika anak berantem, ketika waktu istirahat anak berantem sama temannya, kita langsung sebagai seorang guru ya langsung, kamu kenapa berantem? Ya, langsung memberikan hukuman, kamu boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu. Nah, ternyata itu salah. Tapi kita itu harus menanyakan dulu kepada siswa, kenapa kamu nyampe seperti itu? Masalahnya apa? Jadi kita menganalisis dulu, mengidentifikasi masalahnya apa sampai anak melakukan perbuatan misalkan Pak jemput baju, kenapa seperti itu? Nah, kita itu harus mempertanyakan dulu masalahnya, jangan langsung menghukum anak dengan hukuman. Kemudian membuat merasa bersalah seperti tadi, ditanyakan dulu masalahnya ya, sehingga anak menyadari oh perbuatan itu salah, itu tidak boleh dilakukan, sehingga anak nanti mau mencari solusinya untuk dia tidak melakukan lagi hal seperti itu. Nah, di sini untuk teman ya, kita bisa memposisikan kita itu sebagai teman. Contohnya kita mengajak siswa yang tadi berantem itu suruh menceritakan. Kita memposisikan diri kita itu bukan seperti guru tetapi sebagai teman agar dia mau menceritakan masalahnya. Ada lagi sebagai pemantau dan manajer. Nah, di sini kalau manajer itu guru hanya apa ya, melihat saja, mengamati aja, sama dengan pemantau hanya mengamati saja kejadian apa anak itu suruh mencari tahu dan mempertanggungjawabkan sendiri dari perbuatan yang sudah dilakukannya itu. Ini ada restitusi kontrol. Yang pertama guru berbuat, motivasinya itu guru berbuat. Kemudian sebagai penghukumnya itu menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah, ini dia jadi sebagai penghukum itu guru itu langsung memarahi anak dengan cara menunjuk gitu ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Kemudian ada di sini contoh membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kemudian sebagai teman kita membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, seperti tadi kita mencari dulu masalah-masalahnya apa. Kemudian sebagai pemantau menghitung dan mengukur dari kesalahan-kesalahan yang tadi telah dibuat oleh anak. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang tadi sudah melakukan masalahnya itu. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Nah, jadi langsung dia, kalau kamu tidak melakukan itu saya akan menghukum kamu dengan apa, misalkan tadi lari itu, nah lari di lapangan. Kemudian kamu mengecewakan bapak ibu guru. Nah, sebagai teman itu lakukan untuk bapak ibu guru, ya sudah, nanti bapak dan ibu bantu bereskan. Nah, itu ya posisinya kalau kita berbicara kepada
hal tersebut, kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya, kamu memperbaiki, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, jadi anak ditanya, setelah anak melakukan itu, anak ditanya, nah masalah kamu apa? Kira-kira kamu mau memperbaikinya atau tidak? Terus setelah itu harus bagaimana dengan kalau kita sudah berbuat salah itu kita harus bagaimana? Jadi anak harus tidak melakukan hal yang salah lagi dan mengucapkan maaf ketika melakukan berantem sama temannya. Kemudian segitiga resolusi. Nah, ini segitiga resolusi itu ada validasi tindakan yang salah, kemudian stabilitasnya identitas, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang perlu kita disepakati seperti yang tadi, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, jadi ke anak itu jangan membuatkan anak down, jadi semua orang pasti berbuat salah ya. Ini langkah-langkah segitiga resolusinya. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan teori kontrol diri. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan dan kita semua memiliki motivasi internal. Kesimpulannya dari budaya positif ini, mewujudkan budaya positif tentu membutuhkan proses yang tidak bisa didapatkan dalam waktu singkat. Namun hal ini dapat dibangun dengan dukungan serta kelibatan dari seluruh pemangku kepentingan di sekolah. Jadi dalam membudayakan budaya positif di sekolah itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Jadi kita butuh proses dan butuh kolaborasi serta butuh konsisten diri kita untuk melakukan perubahan budaya positif. Ini mungkin sekian dan terima Menurut saya, pemaparan yang disampaikan tadi sangat jelas sesuai dengan konten budaya positif. Diharapkan dengan adanya pengimbasan konten budaya positif ini dapat diterapkan di sekolah dan juga di dalam kelas. Semangat Bu Puri ikut CGP-nya. Gimana kesan-kesan kalian belajar dengan Ibu Puri? Siapa lagi? Gembira. Apa lagi? Menyenangkan? Menyenangkan. Harapan kamu kalau belajar sama Bu Puri ini gimana? Ingin kelasnya damai. Nah, apa lagi? Ingin kelasnya bersih. Apa lagi? Tidak berisik. Tidak berisik. Oke, baiklah. Jadi selama ini kamu senang belajar sama Bu Puri? Ya. Ngerti nggak? Ngerti. Iya, baiklah. Terima kasih. Gimana kesan-kesannya belajar sama Bu Puri? Orangnya asik, rendah hati, baik, suka Suka apa? Menyenangkan nggak pembelajarannya? Menyenangkan. Mudah dimengerti? Sudah. Nah, ya. Harapan kamu untuk Bu Puri apa? Cita-cita menguntung menggapai cita-cita. Iya, terima kasih ya.